Ratusan rumah di 8 kecamatan di Bojonegoro diterjang banjir. Puluhan perahu dan kambing di Tuban hanyut diterjang banjir bandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar Anda hari ini? Selain dua informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Dudi Prastio, inilah sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah di Kabupaten Bojonegoro pada Senin malam membuat ratusan rumah di 8 kecamatan di Bojonegoro terendam banjir. Selain itu, banjir juga merendam ratusan hektar lahan pertanian milik warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro Senin malam membuat sedikitnya 268 rumah warga di 8 kecamatan terendam banjir. Selain itu, banjir juga merendam sedikitnya 575 hektar lahan pertanian milik warga setempat. Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Banjir mulai merendam rumah-rumah warga setempat sejak Senin malam. Hingga Selasa pagi, banjir masih menggenangi rumah-rumah warga dengan ketinggian 60 cm. Selain membuat aktivitas warga sekitar terhambat, banjir juga membuat warga mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih aman agar tidak terendam banjir. Meski demikian, warga setempat tetap memilih bertahan di rumah daripada mengungsi. Namun untuk mengantisipasi banjir masuk ke dalam rumah, warga membuat tanggul buatan di pintu rumah. Karena tadi malam hujan sangat lebat sekali dan petir, terus masuk sini, masuk Wedi sekitar dari selatan itu jam 11-an mulai ada banjir dari RT 18, sini RT 1, dari RT 1 jam setengah 5. Ini ketinggiannya berapa senti Pak ini Pak? Ketinggian sekitar 60-70 cm. Seluruh orang dewasa. Ini kira-kira berapa rumah yang terendam Pak? Ini RT 1 ini semua ada 11-an rumah. 11 rumah ya? Ya. Satu gang sini. Gang kalau satu RT ya sekitar ada 40-an. Ini biasanya surutnya lama atau sebentar Pak? Ya. Ini diperkirakan nanti sore ini surutnya. Kalau nggak hujan lagi? Iya. Kalau hujan lagi tambah berarti Pak? Ya. Tambah. Selain rumah warga, banjir juga merendam areal tanaman padi milik para petani. Padi yang rata-rata siap panen kini terancam rusak dan membuat petani merugi. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Lamongan selama beberapa jam membuat 2 titik tanggul kali Pelalangan di kabupaten setempat jebol. Kondisi ini membuat air sungai meluber menggenangi ratusan hektar tambak dan puluhan rumah warga. Hujan deras selama hampir 4 jam yang mengguyur kawasan Kabupaten Lamongan pada Senin malam membuat debit air kali Pelalangan di kabupaten setempat naik drastis. Kondisi ini membuat 2 titik tanggul di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan jebol. Pantauan di lokasi jebolnya tanggul ada di 2 tempat, yaitu di sebelah utara dan selatan dengan panjang masing-masing 10 dan 15 meter. Air sungai mengalir deras menuju tambak dan kawasan pemukiman warga. Data dari BPBD Lamongan, puluhan rumah warga dan ratusan hektar lahan tambak di sekitar titik lokasi jebolnya tanggul terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara 5 cm hingga 40 cm. Kepala BPBD Kabupaten Lamongan Joko Raharto mengatakan, jebolnya 2 tanggul kali Pelalangan ini akibat debit air sungai yang meningkat drastis pasca hujan deras yang mengguyur kawasan setempat. Terima kasih, akibat curah hujan yang cukup tinggi tadi malam, sekitar 2-3 jam di wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga debit air yang melalui kali Pelalangan ini cukup tinggi dan mengakibatkan ada tanggul jebol di 2 titik masing-masing kurang lebih 15 meter dan kemudian 10 meter. Ini teman-teman kami bersama dengan SDA, kemudian BPWS untuk melihat langsung ke lokasi untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan segera agar tidak semakin bertambah korban baik harta maupun perumahan penduduk. Terkait jebolnya tanggul tersebut, BPBD kini masih memasang terpal dan gedek serta karung berisi pasir dan tanah sebagai tanggul sementara.
Hal ini dilakukan agar air tidak terus mengalir ke tambak dan rumah warga. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, banjir bandang setinggi 3 meter menerjang perahu nelayan di Kabupaten Tuban Senin malam. Akibatnya puluhan perahu nelayan tradisional yang terparkir di kawasan hulu sungai hancur dan tenggelam diterjang banjir. Sementara puluhan kambing milik warga ikut hanyut terbawa arus. Akibat banjir bandang semalam, banyak sekali perahu yang tenggelam. Banjir bandang setinggi 3 meter menerjang perahu nelayan di Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Akibatnya puluhan perahu nelayan tradisional yang terparkir di badan sungai hancur diterjang banjir. Terlihat pada video rekaman warga, sejumlah perahu terbalik dan tertimbun lumpur sungai. Secara gotong royong, para nelayan terus berusaha menyelamatkan perahu dengan membawanya ke tepian sungai. Sumijan, nelayan setempat mengaku ada 10 perahu rusak dan 3 diantaranya hancur tak bersisa. Sementara 20 kambing milik warga hanyut terbawa arus. 13 bangkainya ditemukan berserakan di tepi jalan. Pak, ini awalnya berarti parkir gitu? Ya, ini parkir semua parkir. Terus ada apa ya? Terusan, karena ini orangnya kan pergi, diberitahu nggak datang, jadi tidak ada yang ngurus. Terus diterjang banjir bandang ya? Gitu? Iya, banjir bandang. Banjirnya besar, Pak? Besar, sampai di jembatan airnya. Ini berapa perahu, Pak, yang rusak, Pak? Ini rusak sekitar, ya 10 lah kurang lebih. 10 ya. Yang berat 3. Ya. Sekawan ya, 4 lagi. Iya, ya, ada 4 sini. Berat. Itu banjir bandangnya sampai setinggi apa, Pak? Setinggi hampir itu jembatan itu? Iya. Belum diketahui secara pasti jumlah kerugian yang dialami warga akibat banjir ini. Atas kondisi ini, para nelayan terdampak hanya bisa pasrah dan berharap pihak terkait memberikan bantuan untuk pembuatan perahu baru. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sungai Bengawan Solo siaga merah, warga bantaran sungai diminta waspada. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro terus naik. Bahkan saat ini ketinggian muka air memasuki siaga merah dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir di sepanjang daerah kawasan Sungai Bengawan Solo membuat debit air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di Taman Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro Selasa siang, alat pengukur tinggi muka air Bengawan Solo menunjukkan tren kenaikan di tiap jamnya. Bahkan saat ini kondisi tinggi muka air Sungai Bengawan Solo sudah masuk dalam siaga merah. Meski demikian, aktivitas jasa penyeberangan perahu di wilayah setempat masih beroperasi seperti biasa. Warga maupun anak sekolah masih menggunakan jasa penyeberangan perahu untuk transportasi. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro memberikan pelampung baik kepada pengemudi perahu maupun warga yang akan menyeberangi sungai. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan. Rafa, salah satu pelajar sekolah, mengaku meskipun kondisi Sungai Bengawan Solo meluap, dirinya tidak takut untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo menggunakan jasa perahu. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, baik berangkat maupun pulang sekolah. Dek, ini ya habis pulang dari sekolah ya? Iya. Sekolah di mana ini? Banjarjo, SDN Banjarjo 1. Oh, ini rumahnya mana, Dek, kalau boleh tahu? Ini nyebrang ke sana, terus di lapangan sana itu. Oh, ini nyebrang di berarti ya? Iya. Naik perahu ya? Iya. Nah, ini takut enggak, Dek, Bengawannya ini kan naik, airnya juga deras. Takut enggak? Pertama-tama ya
takut, tapi kalau sudah terbiasa ya sudah enggak. Oh, berarti sudah terbiasa ini nggak takut sih? Enggak. Sementara itu, petugas pembaca tinggi muka air Perum Jasa Tirta wilayah Sungai Bengawan Solo, Ali Susanto mengatakan, ketinggian muka air Sungai Bengawan Solo mengalami kenaikan di kisaran 8-10 cm setiap jamnya hingga tembus siaga merah. Jika curah hujan masih tinggi, diprediksi tinggi muka air Sungai Bengawan Solo akan terus mengalami kenaikan. Untuk ketinggian tren naik, sekarang 1426 untuk siaga merah. Untuk prediksi sampai ke depan ini nyampe berapa hari atau gimana Pak? Untuk nanti masih tren naik Mas, mungkin di bawah 1450 karena daerah hulu sudah mulai turun, nanti gantian sini yang naik. Untuk tren kenaikan sendiri dalam berapa menit mungkin kira-kira ketinggiannya berapa Pak? Satu jamnya? Iya. Satu jamnya ya 10 cm, 8 cm. Perum Jasa Tirta wilayah Sungai Bengawan Solo menghimbau agar warga yang bermukim di bantaran Sungai Bengawan Solo agar selalu waspada. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, hujan deras disertai angin yang melanda wilayah Kabupaten Ngawi membuat atap teras IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi ambruk. Selain itu, derasnya air dari sungai juga membuat 2 bangunan rumah warga jebol. Hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi. Derasnya hujan dalam beberapa jam membuat sejumlah jalan protokol di kota setempat tergenang banjir. Selain itu, cuaca buruk ini juga membuat atap teras instalasi gawat darurat Rumah Sakit Widodo Ngawi ambruk. Saat kejadian ada beberapa orang yang berada di bawahnya, namun warga berhasil selamat setelah lari saat atap teras tersebut ambruk. Kerusakan pada atap teras ini tidak membuat pelayanan pasien di rumah sakit setempat terganggu. Terus tahu-tahu terus ambruk gitu ya? Iya. Yang di bawahnya tadi ada orang Pak? Ya ada, tapi lari langsung. Sempat menghindar gitu ya Pak ya? Iya, sempat menghindar. Tapi nggak apa-apa, nggak sempat ketimpa ya? Tidak ada yang luka Pak ya? Tidak ada. Yang di sini banyak Pak yang rusak Pak? Ya cuma sedikit tadi. Cuma ada orang pegang. Berarti pada saat itu hujan deras gitu Pak ya? Iya. Lancara Saprianto warga. Selain itu, tingginya curah hujan juga membuat Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi diterjang banjir. Derasnya arus membuat tanggul sungai longsor dan membuat 2 bangunan rumah warga setempat jebol. 2 rumah warga yang mengalami kerusakan adalah milik Ida Arianti dan rumah milik Umi. Kerusakan terjadi pada bagian dinding dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Menurut Asad Ragandi, Lurah Ketanggi, kejadian ini merupakan bencana alam akibat intensitas hujan yang tinggi dari Senin sore hingga malam. Karena derasnya aliran sungai Ketonggo yang mengalir ke Bengawan Madiun membuat talut sungai menjadi longsor dan merusak kedua rumah warga. Rumah warga tersebut berada di pinggir talut, apalagi kondisi talut memang sudah memerlukan perbaikan dan revitalisasi. Nggak ada ya? Terima kasih. Ini merupakan bencana alam karena tadi hujan, intensitas hujan cukup deras dari sore sampai malam tadi. Nah ini karena derasnya aliran di Sungai Ketonggo yang kemudian masuk ke saluran menuju ini kan sampai kepada Bengawan Madiun ya, Sungai Madiun ya ini. Nah ini tadi karena derasnya aliran air menyebabkan talut yang ada di belakang ini longsor. Nah rumah ini kan sudah mepet dengan talut. Nah kita kondisi talut memang mungkin sudah perlu perbaikan, sudah perlu renovasi lagi, revitalisasi lagi sehingga longsor. Nah ini sementara yang terdampak ada 2 rumah, satu rumahnya Bu Yahya ini, yang satu belakang rumahnya Bu. Kerugian akibat 2 bangunan rumah warga yang jebol dan kerusakan fasilitas rumah sakit itu ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak BPBD Kabupaten Ngawi masih melakukan pendataan kerusakan akibat bencana ini, serta evakuasi beberapa pohon besar tumbang yang menutup akses jalan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, Polda Jawa Timur menurunkan tim Traffic Accident Analysis TAA untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam kasus kecelakaan maut yang menimpa bus rombongan Satgas Partai Hanura di ruas tol Ngawi. Selain mendatangi TKP di kilometer 554, tim TAA Polda Jatim juga melakukan perekaman terhadap kondisi bangkai bus.
Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal yang mengangkut rombongan Satgas Partai Hanura di kilometer 554 masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi kemarin, Polda Jawa Timur menurunkan tim Traffic Accident Analysis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, baik di lokasi kejadian maupun pada bus pariwisata PO Transjaya. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur AKBP Iwayan Purwa menjelaskan, dengan menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis untuk mengetahui kecepatan bus saat melaju di ruas tol sebelum mengalami kecelakaan. Menurutnya, tim Polda hanya sebatas membantu pihak Satlantas Polres Ngawi dalam hal proses penyelidikan. Meski begitu, untuk proses penyelidikan dan penyidikannya ada di Polres Ngawi. Hasil pantauan di lapangan pasca bus PO Transjaya menabrak pagar pembatas ruas tol, bus yang terguling sempat terseret hingga 100 meter. Pihaknya mengaku juga masih melakukan analisa terkait dugaan pengemudi mengantuk atau human error dalam kejadian tersebut. Dengan teknologi TAA, Traffic Accident Analysis, kita untuk menentukan nanti mudah-mudahan ketemu kecepatannya berapa, dengan akhirnya hasilnya seperti ini. Cuman proses sidiknya ada di Polres. Nah, kita hanya membantu dalam hal pemberkasan nanti kalau memang dibutuhkan. Itu kita kirim ke Satlantas Polres Ngawi. Ada temuan baru dan di lapangan? Sementara belum, karena prosesnya ini masih berjalan. Itu prosesnya masih berjalan. Pit sempat terseret berapa meter pas kejadian? Kira-kira sekitar 100 meter dari titik tumburnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut menimpa bus yang mengangkut rombongan Satgas Partai Hanura. Sopir bus gagal salip serta banting kanan dan menabrak pembatas jalan tol hingga terguling. 3 korban tewas dalam kejadian itu, termasuk sopir bus. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pertahankan swasembada pangan, Porprov Jatim gelontorkan bantuan alat pertanian. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya untuk mengejut hasil panen padi di kawasan setempat. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sejumlah alat pertanian untuk para petani. Bantuan tersebut diharapkan bisa menghemat waktu dan biaya, serta mampu meningkatkan efisiensi tenaga manusia. Dalam rangka swasembada padi berkelanjutan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memberikan stimulus kepada para petani di kawasan setempat. Salah satunya seperti yang dirasakan petani padi di Kabupaten Tuban. Sejak awal tahun 2019 hingga di akhir tahun 2023, Pemprov Jawa Timur telah menyalurkan sejumlah bantuan alat pertanian, mulai dari 11 unit kombain yang tersedia di 11 wilayah kecamatan, kemudian 11 unit power thresher yang tersebar di 8 kecamatan, dan 5 unit konseler yang disebar di 3 kecamatan. Dengan adanya bantuan alat pertanian ini, para petani merasa senang lantaran lebih irit dalam segi biaya maupun waktu. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh Slamet Juweni, petani dari Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Berkat adanya bantuan kombain dari Pemprov Jawa Timur, kini produktivitas padi hasil panen di wilayah setempat meningkat, serta mampu meningkatkan efisiensi tenaga manusia. Jika biasanya lahan padi seluas 5 hektar milik para petani membutuhkan waktu 5 hari untuk panen, dengan menggunakan bantuan kombain, kini mereka hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk memanen seluruh tanaman padinya. Ya, alhamdulillah Mas, kita sudah dapat bantuan kombain dari Pemprov. Yang dulu kita pakai memanen secara manual itu biayanya tinggi sekali Mas. Dan alhamdulillah sekarang sudah dapat bantuan kombain untuk memperingan petani-petani kita agar biaya operasionalnya lebih rendah untuk meningkatkan produktivitas
pemanenan kami, Mas. Ini biasanya butuh berapa hari, Pak? Biasanya kalau manual bisa 4-5 hari, Mas. 5 hari. Itu pun besar, sulit sekali kita untuk mendapatkan tenaga kerja, Mas. Biayanya juga besar. Dengan adanya kombini, alhamdulillah lebih mudah, lebih tidak terlalu makan banyak biaya untuk memanen. Bantuan kombain tersebut juga bermanfaat bagi petani lain, apalagi saat musim penghujan, yang mana kondisi tanahnya gembur, sehingga petani kesulitan jika harus melakukan panen padi secara manual. Ini sangat besar sekali manfaatnya untuk pertanian di Desa Ngadirejo, karena di musim-musim penghujan seperti ini, alat-alat seperti inilah yang paling membantu pertanian di desa kami. Ini sudah bisa dimanfaatkan berapa petani, Pak, kombin ini? Untuk sementara ini baru sekitar 150-an petani, karena jumlah total petani di desa kami sekitar 630-an, luas lahan sekitar 175 hektar, dan ini kami tempatkan di lahan pemuda tani mandiri dengan luas lahan sekitar kurang lebih 60-70 hektar. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menjelaskan bantuan alat pertanian dari Pemprov Jawa Timur tersebut bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Apalagi bantuan tersebut terus dikucurkan mulai tahun 2019 lalu hingga tahun 2023, berupa kombain, power thresher, dan konseler. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, terima kasih sekali ke Pemprov Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bu Kofifa. Jadi bantuan yang masuk di Tuban ini cukup banyak. Kurun waktu 2019-2023 ini kami menerima kombin harvester, ini ada 11 unit yang tersebar di 11 kecamatan. Kemudian kami juga menerima power thresher multiguna, ada 11 unit yang tersebar di 8 kecamatan. Kemudian konseler ini kita terima 5 unit yang tersebar di 3 kecamatan, dan 1 UPH ini tersebar di 1 kecamatan. Yang tentu ini korelasinya adalah dari bantuan-bantuan yang disampaikan Bu Gubernur, ini bisa meningkatkan, mempertahankan, meningkatkan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, karena kita tahu pekerja di sektor pertanian ini tentu setiap tahun jumlahnya turun, sehingga memang mekanisasi pertanian menjadi hal yang harus dilakukan, dan ini salah satu keberhasilan dari pemerintahan. Selain mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, bantuan tersebut juga diharapkan bisa mempertahankan swasembada pangan di wilayah Jawa Timur. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, Hidayat Rahman dilantik menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro, menggantikan Adi Prayitno yang berpindah tugas menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kediri. Dengan jabatan baru ini, Hidayat Rahmat mengatakan akan meningkatkan prestasi pendidikan di Bojonegoro dan Tuban. Jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro yang sebelumnya dijabat oleh Adi Prayitno kini beralih dijabat oleh Hidayat Rahman. Hidayat Rahman sebelum dilantik menjadi Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro telah menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Kabupaten Lamongan. Sementara Adi Prayitno sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Wilayah Bojonegoro, kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Cabang Dinas Kediri. Acara pisah sambut dilaksanakan di Aula SMK Negeri 2 Bojonegoro pada Selasa siang. Dihadiri oleh sejumlah kepala sekolah SMA, SMK, SLB Tuban, Bojonegoro, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lamongan dan Kediri. Usai acara pisah sambut, Hidayat Rahman mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bersinergi dengan PJ Bupati Bojonegoro, rekan eselon 4, pengawas dan kepala sekolah di Cabang Dinas Pendidikan Bojonegoro dalam menjalankan tugas program pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pendidikan di Bojonegoro yang sudah menjadi langganan berprestasi, dirinya akan melanjutkan tren tersebut dan bahkan menargetkan bisa ditingkatkan prestasi tersebut. Wawancara Hidayat Rahman. Saya sejak 1 Februari oleh Ibu Gubernur dimutasi ke
cabang dinas pendidikan wilayah Bojonegoro. Tentu Bojonegoro yang sudah langganan berprestasi itu adalah tugas untuk meneruskan, tentunya juga meningkatkan. Kemudian juga tentu akan bersinergi dengan semua pihak agar pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Tuban di SMA, SMK, SLB biar bersama bergerak tentunya dengan rekan-rekan media, mari bersama-sama agar pendidikan di Bojonegoro Tuban yang kondusif sehingga seperti kepala cabang dinas yang lama Pak Hadi itu bahwa Bojonegoro Tuban itu adalah potret pendidikan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, memasuki musim panen, warga di lereng Gunung Anjasmoro, Kabupaten Jombang kembali menggelar kontes durian. Ratusan buah durian lokal milik petani setempat dikonteskan untuk diuji kualitas rasanya. Acara kontes tersebut ramai karena usai penilaian pengunjung dari berbagai daerah bisa menikmati secara gratis. Pengunjung kontes durian 2024 yang digelar di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang terus berdatangan. Tak hanya dari Jombang, sejumlah pengunjung juga berasal dari Nganjuk, Lamongan, Mojokerto, hingga Surabaya. Umumnya pengunjung telah mendaftar melalui media sosial lebih dahulu sebagai pengunjung resmi, karena pengunjung resmi mendapatkan prioritas untuk mencicipi buah durian yang telah dinilai Dewan Juri. Namun biji durian tidak boleh hilang karena akan ditimbang lagi oleh panitia. Kontes durian yang digelar setiap tahunnya ini hanya diikuti durian asli dari pohon di Wonosalam. Untuk memastikan keasliannya, Dewan Juri juga akan mengunjungi pohon dari buah durian yang diikutkan kontes. Sejumlah pengunjung mengaku senang karena bisa menikmati durian pilihan dari peserta kontes. Meskipun harus menunggu mereka puas setelah menikmati durian yang memiliki rasa legit manis tersebut. Tebal, ini tebal, iya dagingnya tebal, pahitnya juga boleh, manisnya juga boleh Pak, pokoknya mantap. Sementara dalam kontes ini penilaian meliputi warna kulit, ketebalan kulit, ketebalan daging, kadar manis, kadar pahit, besar atau kecilnya pongge, serta besaran butiran. Dewan Juri sendiri terdiri dari para ahli durian yang telah puluhan kali menjadi juri kontes durian. Isinya dan rasa, itu yang dinilai dari teman-teman juri. Pak, tadi sempat beberapa warga diberi kesempatan untuk mencicipi. Setiap kita mengadakan kontes, kita ada acara incip hasil penjurian kontes durian. Nah, untuk hari ini kita metodenya itu ada pendaftaran lewat Google Form. Kita sebarkan di medsos dan alhamdulillah hari ini ada 150 pengunjung yang nantinya akan mengicipi durian hasil kontes. Uniknya setelah durian dibelah oleh panitia, kemudian dinilai Dewan Juri langsung dibagikan kepada kelompok pengunjung yang telah mendaftar sebagai pengunjung kontes secara resmi. Pengunjung dipersilahkan mencicipi durian hingga habis, bahkan pengunjung diperbolehkan menambah karena durian yang dinilai mencapai 80 lebih. Panitia menjelaskan peserta kontes seluruh petani durian Wonosalam, sehingga jumlah durian yang diikut sertakan kontes mencapai lebih dari 300 nama buah. Kontes akan berlangsung selama 3 hari. Tujuan kontes untuk mencari durian unggulan petani Wonosalam. Bagi durian yang menjadi juara, harganya akan terangkat dan bisa dikembangkan. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda di email kami di jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Rudi Prastyo dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.